Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra Iskandar dari kelas 8B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan mengulas sebuah buku yang berjudul Sabtu Bersama Bapak. Untuk buku ini sendiri itu mempunyai penerbit, yaitu Gagas Media. Dia ini diterbitkan pada tahun 2014 dan juga ditulis oleh Aditya Mulia. Untuk isi buku ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang berisikan seorang ayah yang bernama Gunawan, seorang ibu yang bernama Ije, dan juga kedua orang anak yang bernama Satya dan Saka. Nah, si Pak Gunawan ini Pak Gunawan atau sang ayah ini dia mempunyai hidup cuma tinggal setahun lagi karena dia mempunyai kanker yang menyebabkan dirinya hanya bisa bertahan hidup selama setahun lagi. Nah, karena itu dia pun membuat video yang bertujuan untuk agar bisa memberikan pesan-pesan lah untuk anak-anak yang biar membantu dia di masa depan juga gitu. Nah, sang istrinya Ije pun dia pun selalu nyetel rekaman sang ayah ini setiap hari Sabtu. Jadi ya setiap hari Sabtu si Cakra sama Satya sama sang ibu ini sama sang istri dari Pak Gunawan ini yang bertiga tuh selalu melihat rekaman Pak Gunawan, rekaman sang ayah ini Pak Gunawan. Pokoknya si Cakra sama Satya itu mereka berdua besarnya tuh bersama petua-petua dari sang ayah gitu. Nah, saat mereka besar, mereka pun kayak ngebuat restoran makanan yang ada mereka bertiga. Ada sang ibu, ibu Ice, ada Satya, dan juga ada Cakra. Satya sama Cakra ini sebagai pelayan ya. Dan juga kebanyakan pembeli dari restoran mereka itu tuh cewek-cewek, perempuan-perempuan. Nah, perempuan-perempuan ini sebenarnya tuh mau ngeliat si Satya doang gitu. Karena Satya itu emang ganteng banget Satya ini. Nah, si Satya ini kan sebagai pelayan. Nah, si Satya ini mau kasih tahu ke pembeli gitu mau pesan apa. Nah, pas dia lagi melayani pembelinya, si Satya ini nggak sengaja ngelihat satu perempuan. Jadi kayak mereka tuh kayak saling tatap-tatapan itu loh. Setelah sekian lama tiba-tiba Cakra datang, habis itu ngagetin, langsung bilang ke si perempuan ini kayak, "Kak, hati-hati ada di sini, kalau bisa nanti kakak pas sebelum pulang periksa barang-barang dulu," gitu loh. Itu si Cakra ngomong gitu buat menyindir si abangnya si Satya gitu. Ya pokoknya setelah sekian lama si Satya pun beberapa hari Satya pun memutuskan untuk pacaran sama si perempuan ini. Ya perempuan itu namanya itu sama perempuan itu namanya Risa. Jadi Risa sama Satya itu pacaran. Oh ya, mereka ini pacaran kurang lebih sampai 3 tahun lah. Habis 3 tahun si Satya ini dia ngebultin tekad buat ngajak si Risa ini buat ketemuan gitu loh, makan malam dinner gitu. Pas lagi makan gitu si Satya ini langsung ngomong ke si Risa ini bilang, aku ada pilihan kerja ke Perancis gitu, entah di Paris atau di mana, dia bilang. Setelah bilang kayak gitu, si Satya pun nyatain cintanya ke si Risa. "Kamu mau nggak jadi istri aku?" Kayak dilamar. Si Risa ini pun ngeiyain lah ajakan dari si Satya ini, bilang, "Iya, aku mau kok." Dan mereka berdua nikah. Mereka dua dikaruniai anak yang bernama
Rian dan Mika ya. Tapi di sisi lain si Cakra ini masih jomblo, bahkan sampai si Satya yang punya anak itu masih jomblo. Bahkan ibunya ini si ibu Irje ini dari ibu dari sang Cakra sama Satya ini sampai bilang ke Cakra buat cepet-cepet nyari jodoh lah, karena kan si umur Cakra udah 30 tahun gitu. Cakra ini pun Cakra ini tuh kerja di sebuah perusahaan, dia tuh jadi bos manajer gitu, tapi masih jomblo. Kocak gitu ya, masih jomblo gitu. Nah dia punya dua orang karyawan bernama Firman sama Wati. Nah Firman sama Wati ini dia itu selalu ngeledekin Cakra ini lah, kayak karena si Cakra jomblo gitu. Nah tapi ada di satu titik dimana tiba-tiba si Cakra ini pas saat meeting dia tuh ngelihat sebuah perempuan yang bernama Ayu. Dia tuh kayak langsung jatuh cinta gitu loh, kayak pada pertama sama si Ayu ini kayak langsung cinta gitu lah. Nah dia pun ngasih tahu ke si Wati sama si Firman lah buat bisa ngebantu gitu lah, ngebantu biar si Satya bisa pacaran sama si Ayu ini. Nah habis itu si Firman Wati ini pun ngayain. Nah langkah pertama yang Firman Wati ini ngesaranin itu, dia tuh ngajak buat si Cakra ini buat ke toko baju lah. Jadi mereka bertiga ke toko baju. Si Firman Wati ngepilihin baju dan celana yang cocok buat si Cakra. Si Cakra pun ya udah ngikut aja ya, karena kan Firman sama Wati ini bakal ngepilih bajunya. Ya akhirnya setelah beberapa waktu udah kelar tuh, tinggal dibeli doang, tinggal dibeli cash doang, tinggal dibayar doang. Nah tapi si Cakra tiba-tiba keinget pesan dari sang ayahnya bahwa baik atau tampang seorang laki-laki itu dilihat dari hatinya gitu, bukan dilihat dari pakaiannya doang. Pas denger gitu si Cakra pun langsung belinya satu baju doang dari banyak banget yang dipilih dari Wati sama si Firman. Dia cuma ngebeli satu baju doang. Nah, karena dia habis nginget petua sang ayah gitu, jadi dia pikir ya yang penting hatinya baik, baju gak usah banyak, yang penting hatinya itu baik. Nah, sebenarnya si Wati sama Firman ini tuh Firman sama Wati ini juga bingung gitu, kenapa cuma ambil satu doang, padahal kan dia udah milih banyak banget gitu si Firman sama Wati ini. Tapi ya Firman sama Wati ini juga ya udahlah, mau gimana lagi coba kan. Kemudian mereka keluar juga ikut sama si Cakra, jadi mereka udah kelar lah beli baju gitu. Nah besoknya si Cakra ini pakai baju yang habis mereka beli bertiga gitulah. Nah niatnya si Cakra ini mau ngajak si Ayu ini makan siang, tapi pas dia ngajak itu dia kayak bener-bener gugup banget, bahkan dia sampai salah ngomong sampai 3 kali. Nah pas keempat kali baru bener si Ayu ini senyum ketawa gitu lah. Nah pas si kakak ajak makan, bilang mau nggak makan siang sama aku nanti siang di kantin gitu. Si Ayu pun bilang oh iya mas Cakra, nanti aku mau kok makan siang sama ini bareng-bareng di kantin gitu. Nah, Cakra pun udah senang, sampai senangnya dia sampai jalan buat balik ke tempat duduk di tempat manajernya tuh dia sampai salah ruangan saking senangnya mungkin ya. Nah, setelah waktu berlalu pun pas udah siang, si Cakra ini mau ke kantin gitu lah, mau ketemu sama si Ayu. Emang si Cakra ini lama sejam, jadi si Ayu ini kayak udah nunggu sejam gitu loh. Nah tapi si Cakra ini nggak expect bahwa Salman ini ada sama si Ayu. Info aja, Salman ini sebenarnya info
Salman itu temannya dari teman si Cakra di kantor juga. Jadi Salman Cakra, jadi Salman sama Cakra itu emang udah temenan di kantor itulah. Tapi si Cakra ini nggak expect kalau Salman tuh, kalau si Ayu tuh bakal sama Salman juga gitu. Jadi kayak si Cakra ini ngiranya tuh mereka berdua yang makan, ternyata ada satu orang lagi gitu, si Salman. Udahlah, mereka bertiga udah selesai makan siang ceritanya. Udah si Cakra ini mutusin buat pulang aja. Nah setelah pulang, besoknya si Cakra ini tetap gak menyerah. Si Cakra ngajak Ayu makan siang lagi, ternyata si Ayu tuh nolak karena udah diajak makan dulu sama si Salman buat makan siang. Jadi ya Salman udah duluan ngajak duluan lah. Si Cakra pun udah dia pun balik ke ruang Hendria sendiri. Dia diem duduk dia kerja kayak biasa, kayak lagi cemburut banget loh. Bahkan sampai di meeting juga dia tetap cemburut, kayak mungkin karena apa ya, kecewa habis ditolak buat habis makan gitu ya. Udahlah, dia habis daripada dia kayak cemburut doang itu nggak bisa move on lah. Dia nyamperin ke rumah ibunya si Ibu Ice ini buat kangen karena mungkin udah lumayan lama ya si Cakra ini gak ketemu sama Ibu Ice ini. Nah pas sudah sampai di rumah Ibu Ice ini, ternyata pas Cakra masuk ini, Ibu Ice tuh lagi masak ayam. Nah itu si Cakra langsung buru-buru aja tuh ambil piring buat makan gitu. Nah pas lagi makan tuh si Cakra ini nyadar kalau mukanya Bu Ice ini kok kayak tambah pucat gitu ya, tapi Bu Ice ini bilang lagi pakai pemutih gitu. Sebenarnya aslinya Ibu Ice ini sebenarnya tuh dia ada kena kanker payudara, yang dimana yang tahu itu cuman pembantunya doang gitu. Jadi yang tahu kalau Ibu Ice ini kena kanker payudara itu cuman pembantunya doang. Dia tuh gak mau ngasih tahu anak-anaknya, takut kerepotin gitu lah, takut enak gitu. Nah udah habis itu si Cakra ini bilang lah ke si ibunya, ke Ibu Ice, ke ibunya. Dia bilang, mah Bu, aku fail lah, gagal sama orang yang aku suka gitu. Terus Ibu Ice nawarin, oh yaudah kalau sama mama, mau gak mama kenalin gitu sama cewek yang mama kenal gitu. Ya busuk si Cakra nolak, gak ama, aku udah bilang aku itu nggak mau dijodohin. Nah Ibu Ice ini bilang, mama nggak jodohin, mama cuma mau kenalin doang. Nah setelah ngomong kayak gitu, si Cakra ini diem kayak mikir 2 kali lah. Dipikir-pikir kayak ya udah deh. Si Cakra ini pun setuju. Dah si Ibu Ice ini langsung senyum banget ya, karena kan mungkin bisa aja di satu titik itu bisa jadi mungkin itu rezekinya Cakra gitu buat dapat istri gitu. Udah lah pokoknya setelah mereka ngobrol si Cakra Bu Ice ini, si Cakra pun langsung dah dia dikasih tahu tempatnya di mana, sama dikasih juga nomor telepon si perempuan yang bakal dikenalin. Besoknya pun sorenya bukan besoknya, tapi sorenya si Cakra ini ketemu sama si Ayu di tempat yang dimana yang udah disuruh sama Bu Ice. Jadi kayak mungkin kebetulan bisa ketemu gitu. Nah si Cakra ini pun udah kesapa doang kayak, hai ini Ayu. Abis itu si Ayu juga nggak jawab lah. Si salamannya kapannya dari si Cakra ini jawab, oh iya Mas Cakra. Udah habis si Ayu ini pindah tempat lah, mungkin mau kasih space gitu lah biar nggak terlalu dekat banget gitu. Habis itu si Cakra pun nelpon nomor yang dimana yang mau dikasih gitu di lembar kertas, nomor teleponnya sama ibunya gitu.
Jadi kayak ibunya tuh ngasih nomor telepon perempuan itu di kertas, yang dimana pas di situ juga langsung telepon sama si Cakra. Pas ditelepon ternyata itu nomornya si Ayu. Coba langsung kaget, mereka berdua langsung kaget. Ayu kaget, habis itu Cakra juga kaget. Nah setelah itu pun mereka langsung lanjut ngomong cerita gitu. Ternyata si Ayu ini makin lama langsung nyaman itu sama Cakra. Cakra pun ngenembak si Ayu ini buat jadi pacarnya. Ternyata si Ayu ini belum ngasih jawaban dia bakal mau apa enggak tuh. Nah setelah lama dia pun udah balik aja dah menunggu. Nah pas dia mau balik tiba-tiba ditelepon si Cakra ini sama pembantunya. Pembantunya untuk kasih tahu ibu itu lagi di ruang instan, itu lagi di rumah sakit, itu lagi dirawat. Si Cakra langsung panik, langsung buru-buru dia ke rumah sakit, ke ruangan yang dimana ibu itu dirawat. Pas dia lihat ternyata ibu itu ini ada penyakit itu, penyakit kanker kan, bisa pernah botak gitu ya. Pas dia tahu langsung dipeluk ibunya sama si Cakra, langsung nangis gitu. Ibu kenapa sih kasih tahu, kan kita kan ibu sama anak gitu, jangan rahasiaan gitu. Udah setelah itu pun si Cakra langsung nelpon kakaknya si Satya buat kasih tahu ini ibunya lagi ada sakit gitu. Nah lalu si Cakra tuh ditelepon sama si Ayu kalau si Ayu ini mau ngasih jawaban gitu, sama jawaban buat si Cakra gitu. Si Cakra pun bilang tapi aku lagi di Bandung nih, soalnya lagi jenguk mama, lagi sakit gitu. Nah si Ayu juga kaget, ternyata ibunya si Cakra ini lagi sakit gitu. Jadi ya benar-benar pakai semua tuh kaget ya, dari si Satya, Cakra sama Ayu juga kaget tuh. Bahkan istri Satya juga kaget, karena ya mereka pas lagi teleponan itu si Cakra sama Satya tuh si Satya sama istrinya tuh si Risa tuh mereka lagi barengan. Jadi pas banget lagi ditelepon, si Risa juga tahu lah bahwa ibunya si ini tuh sakit. Nah jadi setelah itu pun si Cakra nyamperin rumahnya si Ayu, karena kan si Ayu kan mau ngasih tahu ya kalau dia tuh mau ngasih tahu gitu jawabannya. Nah untungnya si Ayu ini ada di rumah ibunya gitu, dan itu rumahnya itu di Bandung, jadi sama-sama di Bandung gitu si Ayu sama si Cakra, jadi lebih gampang lah buat samperinnya. Nah si Cakra pun ke rumahnya si Ayu tuh, ke rumah ibunya Ayu. Nah pas nyampe Ayu pun keluar. Nah pas banget pokoknya di depan itu ibunya Ayu tuh lagi nyapu teras. Jadi Cakra keluar, karena mungkin Ayu udah dengar suara mobilnya Cakra. Ayu keluar, habis itu emaknya bilang, Ayu nih siapa? Ayu bilang, ini pacar aku mah. Itu habis itu Cakra langsung diem dong, melongo gitu ya. Berarti dalam artian itu bahwa permintaan Cakra buat Ayu jadi pacar itu berarti diterima dong, berarti udah di approve gitu sama si Ayu ini. Nah udah, berarti Ayu sama Cakra ini udah resmi pacaran. Setelah beberapa hari mereka pacaran, si Ayu sama si Ayu, Cakra, habis itu Satya sama Risa sama anak-anaknya gitu, Miko sama Ian. Habis itu ada Bu Itia juga, mereka tuh pada ngumpul makan gitu lah. Nah pas lagi ngumpul makan Bu Itia tuh bilang ke si Cakra bahwa ada satu pesan yang belum kamu dengar gitu. Jadi kayak ada satu pesan bapak kamu dengar. Nah Cakra kaget dong, karena dikiranya udah habis gitu pesannya, udah dia
Udah dia dengar semua. Nah si Cakra ini nggak kaget karena pesan ini tuh boleh dengar kalau mereka tuh udah mau nikah gitu loh. Sementara kan si Cakra emang udah nikah gitu, jadi si Cakra ini udah dengar harusnya ya. Nah jadi si Ibu Ije, Cakra sama Sate itu udah lah mereka ke ruang tamu di mana ada TV di situ. Mereka dengar lah apa sih pesan terakhir dari si bapak ini, dari Pak Gunawan. Mereka dengar pesan terakhir lah. Nah pesan terakhir itu dia gini, Pak Gunawan bilang gini, Bapak udah sampai sini dulu untuk hidup lanjutnya. Kalian lah yang bisa kayak buat nuntun hidup kalian masing-masing. Bapak bisa bantu cuma sampai sini doang. Jadi untuk seterusnya kalian sendiri yang berjuang gitu. Nah setelah itu pun alur kita dari Sabtu bersama Bapak pun selesai. Nah sebelum saya mengakhiri video mengulas buku pada hari ini, saya ingin menjawab 2 pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama yaitu tokoh utama dan karakternya. Menurut saya tokoh utama ini ada 3. Pertama Bapak, kedua Sabda, ketiga Cakra. Untuk Bapak itu karakternya itu baik, tegas, juga penyayang. Ketiga itu ada Satya itu tokohnya itu baik, dia juga tegas dan juga berwibawa gitulah. Terus ketiga ada Cakra tuh tokohnya tuh ya baik, pemalu, tapi juga lucu tokohnya, karakternya. Nah pertanyaan kedua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Dari buku yang saya baca tadi sih, untuk kelebihannya pertama sangat seru untuk dibaca dan juga bikin suasana itu saat membaca itu benar-benar nyampe gitu, yang apa yang mau disampaikan sama yang ditulis sama penulisnya gitu. Untuk kekurangannya menurut saya itu tidak ada. Menurut saya kekurangan dari buku tadi itu menurut saya tidak ada, karena memang menurut saya itu buku tadi itu bagus ya. Sudah, sekian dari saya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.